Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih mengenai bulan suci Ramadan yang dikenal bulan yang sangat penting di dalam dunia Islam karena beberapa banyaknya hikmah dan juga keistimewaan di bulan Ramadan. Apa sih arti dalam hikmah tersebut ataupun keistimewaan tersebut? Nah, jika kita membahas tentang hikmah dan keistimewaan, pasti di situ ada suatu proses yang sangat besar, sesuatu perjalanan yang sangat panjang, sesuatu ujian yang sangat terjal, suatu cobaan yang sangat pelik. Karena untuk mencapai sesuatu kebahagiaan ataupun mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu harus melalui proses yang sangat besar dulu. Maka adalah suatu perubahan hasil dari jerih payah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti di sejarah Rasulullah yang telah dialami Rasulullah, yaitu proses untuk membuka kenabian ataupun kerasulan seorang Nabi Muhammad, itu juga terjadi di dalam 17 Ramadan, yaitu di hari Nuzulul Quran, yang telah turunkan suatu Al-Quran dengan bacaan Iqra, maka Rasul dituntun oleh malaikat Jibril. Nah, jadi untuk mencapai proses tersebut, Rasulullah itu sangat jerih payah untuk mengetahui bagaimana dengan apa yang telah dibangsitkan kepadanya, dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Karena banyak sekali Rasul juga tidak lupa ataupun tidak lain hanya tabiat sebagai manusia biasa ketika di dunia, dengan banyaknya beberapa faedah ataupun beberapa ciri ataupun beberapa firasat-firasat tentang Rasul, maka Allah telah membukakan hati Rasul itu di hari 17 Ramadan itu. Maka dengan turunnya Al-Quran itu, maka ketegaran Rasulullah atas perintah Allah itu ternyata adalah suatu kebenaran yang sejati. Maka di situ Rasulullah telah benar-benar membenarkan di dalam apa yang dilakukan dalam proses untuk menyembah kepada hakikat Allah, dalam proses penerimaan wahyu, dalam proses menjadi seorang nabi dan rasul. Maka tidak ada seorang yang orang besar ataupun orang yang dipandang hebat ataupun orang yang berpengaruh, dia tidak memiliki suatu proses yang perjalanan yang sangat terjal. Dia ujuk-ujuk karena dia anak bangsawan, tidak pernah merasakan perutnya kelaparan, tidak pernah kehausan, tidak punya uang, tidak pernah kelelahan berjalan kaki. Maka di dalam tuntunan hidupnya itu hanya semacam foya-foya belaka, hanya hura-hura belaka. Nah, makanya jika orang seperti itu dijadikan pemimpin, maka dengan niscaya negara yang kalian pimpin juga akan hancur. Karena tidak ada suatu rasa perjalanan suatu kehidupan manusia, perjalanan suatu kehidupan realita. Mereka hanya merasakan suatu kebahagiaan sesaat saja yang mereka rasakan itu. Maka di sini di adat kita yang di Jawa ini ataupun di Nusantara ini, semua itu orang sakti, semua orang yang benar-benar mempunyai ilmu, semua orang-orang disebutnya pendekar ataupun pesilat ataupun orang yang mempunyai ilmu Pancasona ataupun rawa rontek, mereka itu mempunyai proses yang sangat terjal, yang sangat sekali
nekat dengan mempertaruhkan nyawanya. Padahal kalau misalkan dilihat secara logika, apa sih yang mereka lakukan itu? Hanya menyakiti diri sendiri, kata orang-orang yang serba logis itu loh, yang ilmu kebarat-baratan. Apa sih orang tetapa itu? Apa sih orang menyemedi itu? Apa sih orang wirid itu? Apa sih orang sholat itu? Mereka hanya melakukan untuk capek sendiri. Mereka melakukan hanya untuk membuang waktu sendiri, karena mereka tidak tahu intisari dalam suatu ilmu ataupun dalam suatu proses untuk mencarikan jati diri sebagai manusia. Makanya beda kualitas orang yang mempunyai proses sepak terjang yang sangat tajam itu dibandingkan dengan orang-orang bangsawan. Sangat jauh sekali berbeda dalam suatu pemasyarakatannya, dalam suatu pemerintahannya ataupun kenegaraannya. Nah, jadi di situ kita benar-benar harus melakukan sesuatu yang membuat kita itu sangat berpikir keras dan juga sangat mengeluarkan keringat yang sangat banyak, karena untuk menunjukkan ataupun membangun jiwa kita supaya jiwa kita itu kuat, supaya jiwa kita itu tahan banting, tidak mudah nyerah. Kalau misalkan jiwa kita itu masih lemah, ada masalah sedikit saja kita sudah takut, sudah trauma, sudah kabur kali. Nah, beda dengan jiwa kita yang sudah baja. Rasulullah itu jiwanya sudah baja, sudah kokoh, sudah nekat. Jadi hal ketakutan apapun yang di dunia itu tidak ada yang Rasulullah takutkan, karena menurut Rasulullah hanyalah Allah yang wajib kita takutkan. Jadi semua makhluk itu ya semuanya sama makhluk itu. Nah, dengan jiwa seperti itu, maka kepemimpinan Rasulullah itu sama dari zaman dulu sampai sekarang tetap mempunyai kepemimpinan yang besar. Tidak seperti yang keluarga raja ataupun kaisar. Mereka kan punya periode masa masing-masing. Ketika seorang raja, dia itu mempunyai generasi 1, kemudian ditumpang generasi 2, masih kuat, kemudian ditumpang generasi 3, sudah lumayan agak kuat, ditumpang generasi 4, sudah lumayan, ditumpang generasi ke-5, sudah pengaruhnya sedikit, ditumpang generasi ke-7 sampai 10, sudah ada pemberontakan. Karena apa? Karena mereka itu tidak mempunyai suatu proses dari kerajaan yang pertama, dari proses orang-orang yang pengaruh yang pertama, yang prosesnya itu sangat pahit. Mereka kan hanya menjalankan yang sudah dijadikannya saja gitu. Itu suatu perbedaan yang sangat mutlak antara orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih. Nah, adapun kalau terlatihnya melalui suatu pendidikan saja, itu sangat jauh juga berbeda, karena pendidikan atau modulasi itu berbeda dengan lapangan atau turun praktek. Makanya Rasulullah itu dididik ya langsung sama Allah melalui malaikatnya, dan juga prakteknya Rasulullah itu menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka di situ adalah suatu kepemimpinan yang kokoh yang tidak akan bisa berubah apa yang telah ditentukan hakikat Allah. Nah, jadi ada lagi suatu kejadian ketika perang Badar. Itu juga sama di bulan Ramadan, di mana Rasulullah serta para sahabatnya itu masih saat itu Islamnya masih sangat lemah, masih beberapa pengikut saja. Kemudian harus menghadapi suku Quraisy yang sangat besar, yang peralatan tempurnya lengkap, yang pengalaman perangnya juga lebih hebat. Kenapa kok? Secara logika ini
antara anak SD sama profesor. Jadi ditanyakan suatu perkara yang rumit, anak SD kan pasti KO. Ataupun kalau misalkan petinju itu sama saja dengan anak masih SMP lawan petinju Muhammad Ali ataupun Tyson, ya kan otomatis KO. Tapi kenapa kok bisa menang? Inilah keajaiban Rasulullah. Ketika benar-benar Rasulullah menyebarkan agama Islam, Rasulullah SAW selalu minta tolong kepada hakikat Allah supaya dikuatkan umat Islam ini. Jika misalkan umat Islam ini semuanya ditaklukkan orang-orang Quraisy, maka tidak ada lagi sejarah Islam hingga saat ini. Ya mungkin sampai di situ aja sejarah Islam itu ketika di perang Badar. Tapi buktinya apa? Buktinya Allah mengirimkan kok makhluk-makhluknya, semua para malaikat, semua para makhluk-makhluk supaya bisa membantu pasukan Rasulullah untuk mengalahkan kaum Quraisy. Nah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah itu benar-benar sangat susah payah. Makanya Rasulullah pernah berkata, ya Rabb, jika misalkan kalahan ini, perang ini kalah, maka cukup sampai di sini Islamnya. Buktinya kenapa? Buktinya Allah juga kok yang menjaga Islam. Akhirnya pasukan kaum muslimin itu dimenangkan. Jadi begitu benar-benar Rasulullah itu di bulan Ramadan begitu sangat besar diujinya. Kemudian ada lagi, karena selalu diuji sangat besar, Rasulullah diberikan suatu angka kemenangan untuk pembebasan di kota Mekah. Itu kebebasan di kota Mekah, kebebasan menyeluruh semua untuk umat Islam untuk benar-benar berkuasa atas segala kota Mekah. Nah, di situ suatu intisari Rasulullah itu merintis dari awal membangun agama yang telah diwahyukan Allah hingga sampai bisa membebaskan Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah juga mengalami hal-hal yang duka, yaitu ketika di bulan Ramadan Rasulullah juga kehilangan istrinya Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Itu juga sama di bulan Ramadan. Jadi artinya begitu pentingnya bulan Ramadan itu bagi Rasul, begitu pentingnya bulan Ramadan itu suatu banyak kejadian-kejadian ataupun pengalaman-pengalaman yang Rasulullah hadapi. Makanya di sini kita sebagai penerus agama Islam yang telah disampaikan atau telah disiarkan oleh Rasulullah, maka kita mengenang atas jasa-jasa Rasulullah. Begitu beratnya Rasulullah itu membangun Islam dari nol hingga menjadi rahmatan lil alamin. Ini yang dimaksud yaitu Islam di agama, ya. Soalnya kalau misalkan Islam yang hakikinya yaitu ketika Allah mengucapkan kun fayakun, maka Islam sudah terjadi. Jadi hakikinya Islam itu lebih dulu Islam daripada makhluk. Sama saja dengan Allah menciptakan Nur Muhammad, karena saking mulianya beliau maka didulukan ketika dari makhluk itu. Nah, dari kejadian-kejadian itu banyak sekali yang pengalaman yang kita hadapi yang di kehidupan ini. Semoga apa yang kalian bicarakan ataupun kalian keluhkan mengenai puasa yang lelah, yang letih, menahan lapar, yang haus, jadi itu sama halnya ketika Rasulullah benar-benar berjuang. Jadi kelelahan, keletihan kalian itu tidak ada sedikit pun, tidak ada efek sedikit pun dibandingkan ketika zaman Islam pada zaman Rasulullah.
mereka perang sangat posisi kelaparan, mereka perang posisi kehausan, kok mereka bisa menang? Yaitu karena Allah ya telah menunjukkan suatu kepastian, maka itu pasti terjadi. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Maka insya Allah di Ramadan kali ini kalian benar-benar berjuang sesusah apapun, serumit apapun. Insya Allah Allah akan mendengarkan apa yang menjadi doa dari kalian. Semoga dari kejadian ataupun kisah Rasul di bulan Ramadan ini menjadikan kalian tauladan ataupun contoh untuk kehidupan kalian, bahwa kalian itu tidak usah mengeluh, kalian itu tidak usah merasa capek, kalian tidak usah merasa sendiri. Tetaplah bersama Allah, maka insya Allah Allah selalu akan menolong bagi hambanya yang minta tolong. Itu saja dari saya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.